Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali dalam program Sabda dan Doa Malam di Jemaat Karambe. Malam ini sebelum kita membaca firman Tuhan dan berdoa, mari bersama-sama kita mendengarkan pujian berikut. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur sepanjang hari Tuhan mengasihi kami dalam berbagai aktivitas kegiatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Dan malam ini kami boleh dikumpulkan bersama dengan keluarga kami, duduk bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama, boleh kami pahami, dan kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, saya ambil dari kitab Yesaya. Yesaya 57 ayatnya yang ke-17. Yesaya 57 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku murka karena kesalahan, kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini, saya berikan satu tema, yaitu harus siap ditegur dan dihajar. Harus siap ditegur dan dihajar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tak mudah untuk dimengerti.
Ada kalanya kita atau ada kalanya orang harus mengalami proses teguran dan hajaran tangan Tuhan. Proses teguran dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, bisa berupa sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya, Bapak Ibu. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat. Bukan pula Ia tidak lagi mengasihi kita, bukan Bapak Ibu. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya karena Ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Tak lagi menghiraukan perintah-perintahnya. Saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasa perih dan sakit. Tapi semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anaknya. Itu sangat jelas sekali dalam Ibrani 12 ayat 6. Adakah Bapak di dunia ini akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal, Bapak Ibu? Bila tak bisa ditegur dengan cara halus, Ia pasti akan menegur keras. Dan kalau perlu menghajar. Meski saat menghajar anak-anaknya, Bapak harus menahan tangis di dalam hatinya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena Dia tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahli warisnya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama Dia di sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jelas sekali bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Tidak menjadi anak-anak gampang. Itu juga tercatat dalam Ibrani 12 ayat 8. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, Bapak Ibu. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah lain. Padahal mereka telah mencap kasih kebaikan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku. Itu dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat 21. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Bapak Ibu, teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Kita cenderung salah memahaminya. Padahal di balik semua itu, Tuhan punya rencana indah untuk kita. Percayalah Bapak Ibu, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu siap untuk ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, merespon firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama malam ini. Dan sebelum menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini dan mempersiapkan hati kita sambil mendengarkan kidung pujian berikut.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu, kita akan doakan seperti biasa orang tua saudara-saudara kita yang berada dalam kelemahan tubuh. Ada orang tua kita, Mama Kevin, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi,
Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Naya di Getengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntu Datu, Nenek Bagas, Bapak Samuel Lametaruk, Nenek Ferdi di Lakbo, Nenek Kelvin di Rumah Sakit Pongtiku, Ibu Janda Nimpa, Nenek Tiranda, Mama Kesia, Saudara Adi Kurniawan Parinding, Nenek Rizka. Itu yang kita akan dukung dalam doa, dan mungkin masih ada orang tua kita, saudara-saudara kita, atau anak-anak kita yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Yang berulang tahun, khususnya saat ini tanggal 4 November 2021, kita doakan bersyukur bersama Bapak Immanuel Seru, SSI, Bapak Novianto Alik Somba, Ibu Novalia Ma'ruf, anak Renaldo Putra K. Lembang. Itu yang berulang tahun, dan malam ini kita akan dukung dalam doa saudara orang tua kita, Bapak keluarga Bapak Anton Tanjung. Itu kita akan dukung dalam doa malam ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur untuk waktu yang indah yang boleh Tuhan anugerahkan buat kami bersama dengan keluarga kami masing-masing dalam rumah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh dikumpulkan untuk mendengarkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian. Dan pada saat ini kami akan menaikkan segala isi hati kami kepada Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengasih, pada saat ini kami mau berdoa buat firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya lewat firman ini kami semakin diyakinkan bahwa apapun ujian yang kami alami pada saat ini, yang kami hadapi saat ini, apapun pergumulan kami, ketika kami bersandar kepada Tuhan, yakinkan kami bahwa Tuhan yang akan menolong kami untuk menyelesaikan setiap perkara dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa ketika kami senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Sempurnakan firman-Mu Tuhan, yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan biarkanlah firman-Mu ini boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini kami mau berdoa, bersyukur bersama dengan saudara, orang tua kami, anak kami yang boleh berulang tahun pada saat ini. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kami sudah menyebut namanya satu-satu, atau mungkin yang tidak sempat kami sebut namanya yang hari ini berulang tahun, kiranya Tuhan sempurnakan sukacitanya. Bahkan saat ini kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, atau anak-anak kami yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang sudah kami sebut namanya satu persatu, maupun yang tidak kami sebut namanya yang saat ini terbaring lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kasihi dan berkati mereka, hampiri mereka, pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh menikmati kehidupan anugerah Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing, dan membuat mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa pada malam ini secara khusus buat orang tua kami, keluarga orang tua kami, Bapak Anton Tanjung. Kami bersyukur untuk kesehatan dan berkat yang senantiasa diberikan oleh Tuhan bagi keluarga Bapak Anton Tanjung. Kiranya Tuhan terus mengasihi dan memberkati mereka dan membuat mereka senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Riel dalam masa pemulihan dan sementara berobat jalan. Tuhan kiranya berkati setiap usaha keluarga demi pemulihan Bapak Riel, sehingga boleh pulih secara total dan boleh melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Kami berdoa untuk Papa dan Mama Riel dalam tanggung jawab dan pekerjaan sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati mereka dan memampukan mereka mengangkat tanggung jawab mereka masing-masing dalam rumah tangga yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan. Berikan semangat bagi mereka untuk menuntut ilmu, sehingga kelak Tuhan impian mereka boleh tercapai dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat Nenek Riel di kampung dalam masa tua. Berkati orang tua kami ini Tuhan, sehingga mereka senantiasa menikmati
menikmati masa tua mereka bersama anak cucu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk rencana-rencana keluarga ke depannya. Apapun rencana mereka, Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berkati agar boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara dari Bapak Anton Tanjung dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya berkati mereka masing-masing dalam kehidupan keluarga masing-masing, dalam usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni. Bapa kami yang Maha Pengasih, bahkan kami berdoa buat kami semua yang boleh hadir, yang boleh mengikuti ibadah malam pada saat ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kiranya memberkati kami masing-masing dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap pengerja gereja. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kesetiaan bagi mereka di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan Tuhan kasihi dan berkati, sehingga Bapak Pendeta senantiasa sehat di dalam mengangkat pelayanan dan senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa kami yang Maha Pengasih, jika sepanjang ibadah kami ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai kehendak-Mu, ampuni kami. Dan saat ini Bapa, dari rumah kami masing-masing secara pribadi akan menaikkan doa kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah doa kami secara pribadi ini. Inilah doa kami Tuhan. Inilah pengharapan kami. Sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah seruan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam kita malam ini. Bapak Ibu, selamat malam. Terpujilah Tuhan. Amin.